Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, dulur. Saya sedang berada di Jambi, Provinsi Jambi. Setelah kemarin perjalanan darat, saya bersama tim sedang dalam rangka capacity building untuk cabang-cabang SPMAA dengan berbagai agenda pelatihan. Nah, satu di antara pelatihan yang kita layankan atau kita berikan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan cabang adalah leadership atau kepemimpinan. Nah, yang unik itu adalah kemarin di Kabupaten Sarolangun, ya, di Kecamatan Payolebar, Desa Singkut, Desa Payolebar, Kecamatan Singkut atau sebaliknya itu. Nah, pesertanya itu ya sebagian orang-orang tua-tua gitu kan, sehingga saya harus menyesuaikan. Biasanya kalau saya memberikan pelatihan itulah di hotel berbintang, kemudian pesertanya ya orang-orang educated people gitu. Nah, ini tuh orang-orang ya petani biasa, tetapi justru menarik tuh. Justru saya banyak dapat pelajaran. Pelatihan mulai pagi gitu kan, lalu sore siang itu setelah asar itu ada yang menghadap saya itu, Gus, ngapunten, saya harus pulang, maaf saya harus pulang. Kenapa? Sapi kulo mboten enten sing ngaritno. Sapi saya nggak ada yang nyarikan rumput, berarti harus pulang nyari rumput ya. Saya justru berarti minat untuk mengetahui skills leadership itu tidak monopoli orang-orang educated people gitu, tetapi orang-orang yang bahkan mungkin secara strata sosial atau pendidikan itu biasa saja ternyata berminat untuk itu gitu. Meskipun harus dijeda dengan begitu, tentu saja saya memberikan izin, tidak apa-apa, fleksibel aja gitu. Nah, itu yang pertama yang saya dapat, bahwa ternyata kepemimpinan itu tidak monopoli orang-orang yang ingin jadi pemimpin saja. Bukan. Karena apa? Alhamdulillah justru orang-orang bawah itu, orang-orang yang secara lahir itu tampak orang-orang yang neglected atau orang-orang yang termarginalkan, itu ternyata mereka mampu memahami bahwa kepemimpinan itu bukan tentang persoalan jabatan. Jadi harus dibedakan antara leadership dan jabatan, itu beda. Kepemimpinan dan jabatan. Mereka bukan orang-orang yang punya jabatan, tetapi mereka tertarik untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan justru karena mereka melihat bahwa setiap orang itu pemimpin. Nah, ini ternyata bersesuaian sekali dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis Nabi jelas itu. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Setiap dari kalian, kullukum. Artinya setiap pribadi kita itu pemimpin. Nah, kalau cuma sekedar pemimpin tidak masalah, tapi ada terusannya itu, wa kullukum, dan setiap dari kalian itu mas'ulun, akan ditanya ar-ra'iyatihi, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lah ini kalau cuma ditanya di sini dulur, ya misalnya ada sidang paripurna DPR atau ya sidang paripurna DPRD atau apa, memintai pertanggungjawaban mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur atau presiden sekalipun, yang dihadapi manusia tuh. Ya kan? Yang dihadapi anggota DPR itu. Yang dihadapi wakil rakyat. Jikapun wakil rakyat ini benar-benar amanah sekalipun, tetap aja yang dihadapi manusia itu. Masih bisa disusun lah jawaban-jawaban itu. Apalagi jika tidak amanah, bisa nyogok dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, yang tahu hanya mereka sendiri. Tetapi jika ar-ra'iyatihi yang dimaksud ini adalah yang menanyakan, yang memintai pertanggungjawaban adalah Allah, di mana Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Adakah selain Allah hakim yang lebih adil daripada Allah? Nah, ini dulu, Allah pertama maha kuasa, maha melihat, maha teliti, maha adil, dan maha mengetahui segalanya. Dan yang terpenting, tidak bisa disogok.
Tidak bisa disogok. Berarti pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita itu benar-benar detail, jujur, apa adanya, dan sangat-sangat adil. Wanita wisandu gitu. Wanita ngadepi itu. Apa bentuk loh? Tadi misalnya dulur kita yang izin untuk ngarit tadi di tengah pelatihan leadership tadi, sadar tahu bahwa yang dipimpin diri kita itu adalah nih, setiap diri memimpin dua dimensi. Dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi jasmani. Jasmani ini pun dibagi dua. Dimensi jasmani dibagi dua. Unsur-unsur raga, ya organ-organ tubuh ini, mulai tangan, kaki, segala macam ini, dan unsur pikiran, otak, yang memerintahkan semua raga tadi, sebagai sentral komandonya loh. Itu harus kita pimpin dua-duanya itu. Dua sisi dari dimensi jasmani. Belum lagi kita memimpin dimensi ruhani. Yang ruhani itu ada unsur-unsur lain yang bermain. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Yang memberikan was-was, godaan, arahan, nasihat dalam hati dari bangsa jin maupun manusia. Setan maksudnya. Ini juga harus kita lawan. Harus kita benar-benar bentengi. Berarti kita dulur, itu baru pribadi saja itu loh sudah memimpin dua dimensi itu. Nanti akan ditanya itu di akhirat. Iya, kalau sekarang kita bisa bla 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 ini itu, ya kan, menyembunyikan bukti, menyembunyikan fakta, memutarbalikkan fakta. Wis bisa sekarang kita merekayasa kasus dan lain sebagainya di hadapan manusia, karena hakimnya manusia, penyidiknya manusia, pengacaranya manusia, jaksanya manusia. Masih bisa, karena manusia masih banyak dikuasai nafsu. Tetapi kalau jaksanya para malaikat, hakimnya Allah, dan saksinya siapa coba? Saksinya adalah diri kita sendiri. Nanti di akhirat, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang berkata-kata itu tidak lagi mulut, karena mulut dikunci nih. Yang berkata-kata adalah aydihim, tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki mereka yang tasyhadu itu bersaksi. Aduh, ini tuh lor. Ini loh yang perlu sebenarnya perlu kita persiapkan betul. Kenapa? Karena hari penghisapan atau hari penghakiman atas kepemimpinan kita terhadap dua dimensi itu bisa nanti malam, bisa besok loh. Bisa nanti malam, bisa besok. Karena mati itu sewaktu-waktu. Mulai ditanyain nanti oleh mungkar nakir di dalam kubur, sampai nanti the final testament. Ketika nanti di akhirat diuji betul, ketika nanti di akhirat benar-benar judgment itu, final judgment itu, pengadilan paling akhir itu, nanti itu sudah tidak ada. Kita yang menjadi pengacara untuk diri kita sendiri. Siapa yang jadi pengacara kita? Amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita. Jadi dulur, maka saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya, pada istri saya, ya, pada para semuanya, semua keluarga saya, para istri, anak, menyatakan kamu itu memimpin diri kalian sendiri-sendiri. Kalaupun saya memimpin keluarga itu hanya sebagai koordinator itu, koordinator bagi para pemimpin. Maka gimana sekarang? Ayo kita didik pertama diri kita. Pertama diri kita ini untuk menjadi pemimpin. Be a leader. Be a leader. Because being a leader is so difficult. Karena menjadi pemimpin itu nggak gampang, sulit dulur. Sulit. Makanya dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ditunjukkan itu satu simbol tentang beratnya memimpin. Ketika Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang terhuyung-huyung karena di punggungnya ada beban seonggok kayu. Lalu berjalan begitu jauh, dia ada seonggok kayu ditaruh lagi oleh dirinya sendiri di atas punggungnya. Padahal pertama udah berat.
Lalu berjalan lagi, kemudian ada seonggok kayu ditaruh lagi di punggungnya, makin terseok-seok, makin berat. Terus begitu. Tanya, ya Jibril itu apa? Muhammad itu adalah orang yang ketika dia memimpin, bertanggung jawab atas dirinya sendiri sesuatu berat. Lalu kemudian dia menikah, maka dia bertanggung jawab atas istrinya, tanggung jawab lagi di punggungnya. Lalu beberapa perjalanan hidup dia punya anak 1, ada tanggung jawab lagi. Anak 2, ada tanggung jawab lagi. Punya anak 2, dia jadi ketua RT, tanggung jawab 1 RT. Jadi kecamat, jadi 1 kabupaten, 1 negara. Di punggungnya semua. Dan itu satu persatu akan dimintai pertanggungjawaban. Selain diminta 2 dimensi dirinya sendiri tadi. Dulur, itulah kenapa Nabi pernah bersabda, jangan pernah minta jabatan, kata Nabi. Karena tahu Nabi betapa beratnya yang akan diminta. Lalu kita misalnya dulu, tangan satu ini, akan ditanya nih, dulu jari telunjukmu dipakai apa aja? Tanggal ini, bulan ini, detik ini. Dulu matamu ini, yang satu sebelah kanan ditanyain, dulu dipakai apa saja, ngelihat siapa, apa, dan sebagainya. Nanti lidah ini, jam ini, detik ini, tanggal ini akan ditanya, kamu mengucapkan huruf ini, atau mengucapkan kata-kata ini kepada si ini, itu untuk apa, kenapa, tujuannya apa, menyakiti orang enggak, dan kamu, aduh, lah kalau itu ditanya semua itu, wa kullukum. Kenapa? Karena apa? Allah berfirman di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan mengikuti apa yang kamu tidak tahu tentangnya. Kenapa? Karena innas sam'a, setiap pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ada, dan hati ini, kullu, tiap-tiap, ulaika, semua itu, anhu, dari mas'ula, kan ditanya tuh. Ditanya semua. Pendengaran, penglihatan. Maka pimpinlah diri kita, lalu ajak dan ajari anak istri kita, keluarga kita, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang amanah. Sekurangnya kita diamanai Allah jasad ini, bawa kepada kebaikan. Kita diamanai ruh ini, bawa juga kepada kebaikan. Karena amanah itu yang akan ditanya Allah. Kalau di dunia banyak pemimpin misalnya, dari tingkat bawah sampai bawah, nggak amanah, nggak ada yang tanya. Kalaupun ditanya, ya sudah selesai, nggak ada apa-apa. Tapi kalau di akhirat, dulur, begitu keliru sedikit, Allah Maha Adil. Itu yang harusnya lebih kita prihatinkan, lebih kita sering pikirkan. Maka didik diri kita, didik keluarga kita untuk menjadi pemimpin sekurangnya bagi diri sendiri, yang amanah, yang detail, yang benar-benar membawa keselamatan jasmani dan rohani kita selamat di sisi Allah SWT. Berhati-hatilah dalam berpikir, berucap, dan bertindak, karena itu semua adalah tanggung jawab kepemimpinan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan faedah. Semoga Allah merahmati kita. Sampai bertemu pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.